Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, kita berjumpa lagi saat ini di doa puasa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, siapkan pikiran, fokus kita kepada Tuhan Yesus karena kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita naikkan syukur kita naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang ya Bapa, kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami sepanjang hari. Engkau melindungi kami ya Bapa. Engkau memberkati hidup kami ya Bapa. Sampai saat ini ya Tuhan Yesus, kami masih diberi kecukupan, kami masih diberi kesehatan. Kami bersyukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu bagi keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya ketika kami berserah, kami percaya kepada Engkau. Engkau yang akan memberkati hidup kami ya Bapa. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari lawat kami ya Allah kami. Lawat kami Tuhan Yesus. Lebih lagi bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami menikmati sorga di bumi ini ya Tuhan. Oh, haleluya. Ira nama laba ya santo. Ira laba 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 laba. Terima kasih Allah kami. Kami siap menaikkan syukur kami bagi Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi. Dari awal sama-sama katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
melimpah bagiku. Mari lebih dalam lagi kita masuk dalam hadiratnya, nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita semuanya kita naikkan doa kita bagi Dia. Haleluya ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami datang ya Bapa, kami naikkan syukur kami bagi Engkau. Kami tahu pertolongan-Mu nyata ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Kami tahu Yesus Kristus, Engkau yang memberkati setiap hidup kami ya Bapa. Setiap jalan kami Engkau yang tuntun ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kami ya Bapa untuk memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik. Tak bisa kami lukiskan kebaikan-Mu Yesus. Kami mengagumi dengan penuh kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari Allah kami, lawat kami lebih lagi. Kiranya Engkau mau turun menjamah kami Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang semuanya kita lebih dahsyat lagi, kita katakan bersama-Mu Bapa, kami lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak,
yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kendaraan, yang berada di mana saja, yang berada di ruangan Holy Spirit ini, mari kita naikkan sembah kita bagi Dia, buat penyertaannya yang sempurna, buat kasih setianya bagi kita, buat kasih berkatnya atas hidup kita. Mari kita naikkan sembah kita, kita naikkan sujud kita. Oh, muliakanlah namanya, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang baik, selamanya baik Bapa. Hosana bagi Raja, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan dan Raja kami. Oh, mari kita naikkan syukur kita senaria. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari semuanya lebih dalam lagi kita katakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sekali lagi. Oh, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya di dalam kekuatanmu.
percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari semuanya kita lihat lagi, kita katakan aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memberkatiku. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Oh, karalama syata karalama oh, karalama syanta karalama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di bulan Juli ini Tuhan, kami ada di pertengahan bulan ini. Kami mau katakan terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Kami bisa rasakan di bulan ini Tuhan betapa baiknya Tuhan. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu pagi ini Tuhan. Oh karalama sanda karalama lama. Mari sembah Dia. Kuralama ajaib. Sembah Dia, buka suaramu. Dia ada di tempat ini, Bapak sekalian. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mengasihi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau baik, Engkau tuntun kami, Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami nikmati-Mu Tuhan, kami nikmati-Mu. Haleluya. Kialama shandarala.
takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Tongkat dan gadamu Tuhan yang melindungi kami. Kami mau katakan Tuhan, kami tidak takut lagi, sebab Engkau gembala kami. Engkau gembala agung kami. Kami katakan Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Oh karalama syada karalama lama 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 lama. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah-rumah, rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita ada perbedaan jarak, tetapi roh Allah tidak pernah dibatasi dengan waktu dan ruangan. Dengar Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah-rumah, apapun keadaanmu pagi ini, mari kita sepakat di dalam nama Yesus. Di bulan ini akan ada terobosan-terobosan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, di bulan ini Tuhan akan sediakan sesuatu yang besar, yang tidak pernah kau impikan selama ini. Dia jawab di bulan ini. Tuhan akan membuat jalan, dan kehadirannya akan membuat jalan yang tertutup itu terbuka. Dan Tuhan akan katakan pada pagi hari ini, hai anakku, ini janjiku. Engkau tidak perlu takut lagi. Berjalanlah. Aku akan membuka sesuatu yang tertutup. Aku akan singkapkan selama ini yang tersembunyi. Dia akan singkapkan hari-hari ini. Dia mengatakan karena engkau dikasihi, karena engkau dikenal oleh Tuhan. Selama ini engkau mengalami pergumulan terus, engkau mengalami peperangan rohani terus. Dengar ini baik Bapak sekalian, di bulan ini engkau akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Dan engkau merasakan, mungkin kau selama ini mengalami kegelisahan di dalam hatimu. Engkau mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan kau terus bergumul dengan keadaanmu, terutama karaktermu. Dan kau juga terus mengalami pergumulan dengan ekonomi dan keluargamu. Di dalam nama Yesus di bulan ini, engkau tidak akan terus mengalami pergumulan yang sama. Engkau akan mengalami terobosan di bulan ini. Karena di bulan ini Dia berjanji, Aku Allah yang mengasihimu, dan Aku telah memberikan jubah itu dalam hidupmu. Engkau akan mengalami terobosan yang hebat. So ketika engkau berdoa, sorga terbuka. Sorga tidak dapat menahan dirinya. Dan sorga katakan, Aku berikan, Aku nyatakan, Aku wujudkan dalam hidupmu. Dan ini terjadi dalam kehidupanmu. Engkau yang sakit di bulan ini, di dalam nama Yesus, Aku mendatangi engkau dengan nama Allahku yang berkuasa. Sembuh dalam nama Yesus. Dan di dalam pergumulanmu di bulan ini, tiba-tiba engkau mengalami sesuatu keterbukaan. Dan kau melihat, ya, habis bulan hari dan hari ini, aku melihat tangan Tuhan sendiri itu mengulurkan tangannya dalam kehidupanku. Dan Tuhan, mungkin saudara yang terus bergumul keluargamu, tiba-tiba di bulan ini engkau melihat kau sesuatu terjadi berubah dan berbeda. Dan kau mengatakan, ini memang Tuhan yang bekerja untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan berkat daripadamu. Hanya berkat-Mu Tuhan yang membuat kami Tuhan mengalami Tuhan suatu terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid yang peka dengan suara Bapaknya yang di sorga. Ketika Bapaknya berbicara hal yang penting, kami akan menangkapnya, kami menaruh dalam hatinya. Dan kami percaya kami menaruh dalam hati kami. Dan kami mau katakan, terjadilah dan bertumbuhlah firman itu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih, kami tidak mau izinkan Tuhan sesuatu apapun mencuri
daripada firman itu Tuhan. Kami percaya firman itu adalah benih yang unggul yang Bapa berikan kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan Bapak sekalian. Silakan duduk. Shalom Bapak sekalian. Sekali lagi, selamat pagi. Nah, pada hari ini Bapak sekalian, saya akan memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu Pursuing God's Blessing. Yaitu apa? Mengejar berkat Tuhan. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan dari pembacaan kita, mari kita akan baca teks kita pada pagi hari ini di dalam Kejadian 27 ayat 35 sampai ayat 36. Mari kita akan baca. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah bisa melihat screen atau handphone Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini bicara tentang yang kita baca. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya lebih lanjut di rumah setelah ibadah ini. Bapak Ibu bisa ngambil waktu, mungkin bisa lihat dari perikop yang paling atas, ayat-ayat di atas, dan Bapak Ibu Saudara bisa habiskan. Nah, kita akan melihat ketika kita membaca itu, kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, kisah Esau yang telah kehilangan sebuah berkat. Nah, kata kesulungan itu sama dengan kata berkat. Nah, Esau itu telah kehilangan semua berkat yang ingin diberikan Tuhan kepada Esau. Nah, itu diambil oleh siapa? Yang mengambil itu adalah siapa? Yakub, seseorang yang mengejar berkat daripada siapa? Kakaknya, yaitu Esau. Kenapa Esau bisa kehilangan berkat? Kalau kita baca daripada ayat-ayat yang nanti kita bisa baca, itu karena apa? Esau menyepelekan tentang sebuah apa? Sebuah berkat. Esau tidak mengejar berkat itu. Pada akhirnya Esau menyesal apa yang dia perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat itu penting. Nah, pagi hari ini Bapak sekalian, yang menjadi pertanyaan kita begini, apakah orang Kristen harus diberkati Tuhan? Jawabannya adalah iya, orang Kristen harus diberkati oleh Tuhan. Nah, selama ini Bapak sekalian, pengertian kita tentang berkat itu identik dengan apa? Pasti identik kita dengan apa namanya? Uang. Nah, selama ini kita memiliki pengertian tentang kalau aku diberkati, pasti bicaranya tentang uang. Ya, memang itu boleh seperti itu. Tapi kurang tepat Bapak sekalian. Kenapa? Kalau kita bicara kita diberkati oleh karena uang, berarti kalau kita sehat kita tidak diberkati. Kan tidak seperti itu Bapak sekalian. Ya, tidak seperti itu. Karena apa? Kalau kita diberkati keuangan kita dan kesehatan pun ada dalam diri kita, itu pun diberkati. Rumah tangga kita berbahagia, itu pun diberkati. Nah, tetapi Bapak sekalian, berkat-berkat yang kita sebutkan tentang keuangan, tentang keluarga, dan apapun tentang keberhasilan kita, itu dimulai dari kata apa? Dimulai dari kata berkat. Nah, berkat sendiri itu bukan identik dengan uang. Bukan identik dengan kesehatan. Itu artinya itu adalah apa? Itu adalah efek ketika berkat itu turun atas kita. Maka keuangan, kesehatan, berkat keluarga dan semuanya itu pasti akan mengejar kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, Yakub ini adalah orang yang mengejar berkat. Bukan mengejar uang. Saudara bisa lihat itu ayat semuanya. Kenapa berkat itu begitu penting Bapak Ibu sekalian? Nah, saya memberikan definisi tentang kata berkat Bapak Ibu sekalian.
Mengapa Yakub begitu mengejar berkat Tuhan? Ini definisi yang saya ingin sampaikan. Berkat Tuhan itu adalah apa? Kehadiran dan campur tangan Tuhan menciptakan arahan atau jalan kehidupan bagi orang yang dikenanya. Nah, ketika Esau menghadap daripada Ishak, dia ngomong, masakah Bapak tidak ada berkat lain untuk aku? Masakah Bapak tidak memiliki berkat lain untuk diberikan kepada aku? Saudara lihat, ucapan berkat Ishak kepada Yakub apa? Itu kata-kata arahan-arahan untuk apa? Ke depan dia itu akan seperti apa? Itu tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara lainnya. Itu berbicara tentang apa? Arahan hidup. Kalau arahan hidup kita benar dan tepat, keuangan, kesehatan, berkat keluarga, berkat semuanya Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, Bapak sekalian, berkat itu yang dikejar oleh Yakub, Bapak sekalian, yaitu apa? Kehadiran atau campur tangan Tuhan menciptakan suatu arahan atau jalan kehidupan bagi orang yang dikenanya. Kenapa Yakub tergila-gila dengan kata berkat ini? Karena dia tahu kita tidak akan pernah bisa melihat masa depan kita seperti apa. Kita tidak bisa melihat kehidupan kita seperti apa. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi dengar Bapak sekalian, kalau berkat Tuhan itu turun atas kita, sesuatu yang tertutup, Tuhan kita bisa melihat. Tuhan akan memberikan arahan demi arahannya. Tuhan akan memberikan jalan-jalan kehidupan bagi siapa? Orang-orang yang dikenanya. Orang-orang yang mau mengejar berkat yang daripada Tuhan sendiri. Yang arti katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata berkat itu dalam bahasa Ibrani yang memakai kata barak. Ya, yaitu artinya apa? Menunjukkan rasa hormat. Jadi kenapa Yakub itu harus mengejar berkat daripada Tuhan? Karena dia tahu kalau Tuhan memberkati aku, Tuhan akan menunjukkan rasa hormatnya bagi aku. Buktinya apa? Ketika kehidupan Yakub, di dalam kehidupan Yakub, di mana setelah Yakub menerima berkat itu, Bapak Ibu Saudara bisa melihat Yakub adalah orang yang dihormati dimanapun dia berada. Walaupun dia mengalami apa? Kerikil-kerikil tajam dalam kehidupannya. Saudara harus kejar itu namanya berkat. Karena berkat itu akan menciptakan sebuah apa? Arahan demi arahan. Jalan kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Nah Bapak sekalian, berkat ini seperti seorang tuh memakai apa? Memakai jubah. Ya, hari kemarin Pak Sakta bicara tentang jubah. Berkat itu seperti sebuah jubah. Pengertian lainnya yaitu apa? Restu atau perkenanan Tuhan yang apa? Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dikenanya. Kalau saudara berkat itu diberikan kepada orang yang dikenanya. Saudara lihat, sekali ia diberikan, maka orang ini akan mendapatkan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bapak saudara bisa lihat Yakub setelah dia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saudara bisa baca daripada sejarah Yakub, Ishak dan Abraham. Orang-orang yang mengejar mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mereka mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Nah Bapak sekalian, berkat itu datang karena manusia melakukan apa yang apa? Tuhan perintahkan. Dan kutuk itu datang bukan karena Allah yang mengutuki, bukan. Tetapi kutuk datang atas kemauan manusia sendiri untuk tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, berkat itu datang bukan datang dari manusia. Saudara perhatikan ini baik. Berkat itu datang bukan oleh karena manusia. Tetapi berkat itu datang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan kalau berkat itu turun atas kehidupan kita, Tuhan akan kirim orang-orang untuk memberkati Bapak sekalian. Dengan apa? Berkat keuangan dan berkat sebagainya. Ada golden connection. Yang arti katakan amin. Nah Bapak sekalian, berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub. Berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub itu terjadi atas apa? Kehidupan daripada Yakub. Walaupun Yakub mengalami banyak persoalan, kerikil-kerikil tajam
yang ia alami, berkat yang diucapkan oleh Ishak, yang Yakub terima, terus bekerja, tidak ada yang dapat menghalangi. Apakah itu manusia, keadaan, dan apapun juga. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita suka berdoa begini. Saya akan katakan sekali lagi. Kita sering ngomong gini, Tuhan, aku punya masalah. Aku butuh keuangan. Setiap hari kita berdoa seperti itu. Boleh, itu tidak salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba renungkan hal ini. Ketika kita mendapatkan berkat, itu seperti apa? Restu atau perkenanan. Dan yang saya katakan tadi seperti jubah yang diberikan kepada kita. Kalau berkat itu atas kita, dengarkan ini baik. Kemanapun kita pergi, segala berkat yang dijanjikan itu pasti akan mengejar kita. Daripada setiap hari kita minta Tuhan berkati keuangan saya. Itu betul, tidak salah. Tetapi yang saya mau tekankan, kalau ada perkenanan Tuhan di dalam diri kita, Bapak sekalian, itu pasti akan mengejar kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini yaitu apa? Bagaimana cara mengejar dan mendapatkan berkat dari Tuhan? Yang pertama, Bapak sekalian, bagaimana cara mengejar dan mendapatkan berkat dari Tuhan? Mari kita akan buka di dalam Kejadian 27 ayat 35. Kejadian 27 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Yang pertama, saya akan bicara tentang adikmu telah datang dengan tipu daya. Poin yang pertama, Bapak sekalian, yaitu apa? Bagaimana cara mengejar dan mendapatkan berkat dari Tuhan? Yang pertama yaitu apa? Memiliki sebuah gagasan atau ide dari Tuhan untuk mendapatkan sebuah berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata tipu daya di dalam bahasa Ibrani yaitu kata mirmah. Yaitu bukan hanya menipu, tetapi juga seperti dalam tanda kutip itu disebut apa? Pengkhianatan. Nah, penipuan itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena seseorang bisa menipu karena memiliki apa? Sebuah gagasan atau apa? Ide dan keinginan yang kuat akan sesuatu. Nah, Bapak sekalian, Yakub ini kenapa bisa disebut menipu? Karena dia punya gagasan atau ide akan sesuatu. Dia mau begini, aku harus mendapatkan namanya apa? Sebuah berkat. Karena hanya berkat itulah aku tahu Tuhan akan memberikan arahan hidup aku dan kehidupan aku arahnya akan menjadi tepat. Yakub kejar itu Bapak sekalian. Nah, sekarang kita melihat apa itu arti gagasan dan ide. Di dalam kamus bahasa Indonesia Bapak sekalian, arti gagasan atau ide yaitu apa? Rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaannya benar-benar menyelimuti pikiran. Yaitu apa? Ketika Yakub menginginkan sebuah berkat, dia itu seperti sudah tersusun di dalam pikirannya. Dan itu sudah ada di dalam pikirannya. Nah, itu di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, mari kita akan lihat Bapak sekalian. Arti gagasan atau ide. Di dalam saya mencari dan saya pelajari. Di dalam kata etimologinya yang asli. Yang kunonya. Apa itu arti gagasan dan ide? Yaitu artinya apa? Adalah pola dasar atau konsep tentang sesuatu di dalam pikirannya Tuhan. Nah, kenapa Yakub bisa memiliki gagasan untuk mendapatkan berkat? Yaitu apa? Karena Tuhan menaruh pikirannya itu di dalam apa? Pikirannya Yakub. Jadi Yakub itu bukan menipu. Tapi oleh karena apa? Kenapa Yakub memiliki gagasan dan ide itu untuk mengambilnya? Karena gagasan, ide itu berasal dari apa? Konsepnya Tuhan ditaruh di dalam pikirannya Yakub. Yang ngerti katakan amin. Ya, yang bisa kita mudah, kita bisa dengar kata-kata yaitu apa? Yakub mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan yang beri itu di dalam apa? Di dalam pikirannya daripada Yakub. Oleh karena itu Bapak sekalian,
Yakub orang yang sangat mengejar berkat Tuhan. Yakub menangkap apa arti berkat itu. Sebab Tuhan telah menaruh pemikiran itu ke dalam pikirannya Yakub. Sebab Tuhan tahu bahwa Esau tidak serius dengan berkat ini. Saudara harus bisa mendapatkan pewahyuan seperti gagasan atau ide tentang berkat itu. Aku katakan, aku mau Tuhan. Selama ini aku sering minta berkat duit. Betul, tidak salah. Tetapi kita minta apa? Sumbernya. Kalau berkatnya turun bagi Bapak Ibu sekalian. Saya percaya ketika Bapak Ibu sekalian berdoa sedikit, surga langsung terbuka. Apa yang Tuhan sediakan itu akan mengejar orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, ini kata-kata ini Bapak Ibu sekalian. Itu ditulis di dalam kitab Roma 13 ayat 14. Saudara, mari kita akan baca Roma 9 ayat 13-14. Seperti ada tertulis, aku mengasihi siapa? Yakub. Nah, kenapa Allah mengasihi Yakub? Kata mengasihi yaitu agapao, yaitu artinya apa? Untuk disukai. Tuhan itu apa? Menyukai Yakub. Tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian baru menegaskan bahwa Tuhan sangat menyukai siapa? Yakub. Karena apa? Dia mengejar apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu berkatnya Tuhan. Dia minta pewahyuan, aku harus dapatkan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengejar dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kedua, itu di dalam Kejadian 27 ayat 35. Di sini katakan apa? Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya. Itu yang pertama. Yang kedua, telah merampas berkat yang untukmu itu. Nah, yang kedua yaitu apa? Berani bertindak untuk mengambil dengan paksa. Yakub berani bertindak mengambil dengan apa? Dengan paksa. Nah, kata merampas Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Ibrani itu lahak. Yaitu artinya apa? Mengambil dengan paksa. Mengambil alih kepemilikan. Nah, mari kita lihat apa itu arti tentang memaksa. Mari kita akan baca di dalam Kejadian 32 ayat 24 dan sampai ayat 26. Mari kita akan baca Bapak sekalian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terplecok, yaitu patah. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil sebuah berkat, Yakub harus membayar harga yang begitu mahal. Betul nggak? Karena apa? Dia berani mengambil paksa itu. Bayangkan Bapak sekalian, dia bergulat dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Ketika pangkal pahanya itu dipatahkan. Saudara dengar ini baik. Yakub dia katakan demikian. Engkau tidak boleh pergi. Engkau harus memberkati aku. Saudara, dia mau ambil itu paksa sampai bergulat. Dia paksa, engkau harus memberkati aku. Saudara, coba saudara renungkan tentang hal ini, kata berkat. Begitu pentingnya kekristenan kita harus mendapatkan berkat ini, Bapak sekalian. Saudara tahu, Yakub untuk mendapatkan berkat ini harus dengan apa? Membayar harga yang begitu apa? Mahal. Ia memaksa untuk mengambil yang ia tahu. Kalau aku minta, itu pasti Tuhan akan berikan. Dan itu akan menjadi milik aku. Walaupun ia harus bergulat dan dipatahkan pangkal pahanya. Dia bergulat sampai pagi Bapak sekalian. Tetapi dengar ini baik saudara. Tuhan tahu
orang ini mengejar berkat yang datangnya dari tangan Tuhan. Akhir dari pergulatan itu, Tuhan pun memberikan apa yang diminta oleh Yakub. Benar apa yang dikatakan kitab Yakobus, menegaskan bahwa Yakobus 1 ayat 17. Dengar ini baik-baik sekalian, saudara bisa lihat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari apa? Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara lihat, berkat itu datangnya dari atas, pemberian itu datangnya dari Tuhan. Saudara harus kejar berkat itu datangnya dari atas. Berapapun harga yang saudara harus bayar sama Tuhan. Saudara bisa katakan seperti Yakub, Tuhan, jangan engkau pergi kalau engkau belum memberkati aku. Yang ngerti katakan amin. Karena apa tadi? Definisi berkat memberikan arahan dan jalan kehidupan. Dan ini juga tentang kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang dikenanya. Nah, yang terakhir Bapak sekalian. Ini yang terakhir. Bagaimana cara mengejar dan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak sekalian. Yang ketiga yaitu apa? Miliki antusias dan passion yang kuat untuk mendapatkan apa? Mendapatkan berkat ini. Mari kita akan baca sekali lagi Kejadian 32 ayat yang ke-6. Dia ngomong gini. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi. Yaitu Tuhan katakan apa? Biarkan aku pergi. Karena fajar sudah menyingsing. Sahut Yakub, oh, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, saya bisa renungkan pada waktu kejadian itu. Ketika pangkal pahanya di sebelah sini dipatahkan, dia pasti sudah tergeletak. Dan ketika orang Tuhan itu ada di depannya, dia masih bisa sampai sebegini, sampai bertiarap. Dia katakan ini, dia sampai mengalami namanya apa? Kesakitan. Dia katakan ini, engkau tidak boleh pergi, engkau harus memberkati aku. Saudara, dengar ini baik. Sekalipun pangkal pahanya dipatahkan dan lemah dan habis seluruh kekuatan daripada apa? Kekuatan Yakub. Sampai akhir Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini disebut apa? Antusias dan passion. Bapak sekalian. Nah, mari kita akan lihat apa sih kata antusias. Pak Sabta pernah menjelaskan hal ini. Saudara, Bapak sekalian, antusias itu dari kata enthusiasm. Yaitu apa? En yang berarti di dalam dan theos itu artinya apa? Tuhan, di dalam Tuhan. Theos itu artinya Tuhan dan en artinya di dalam. Jadi kita bisa katakan artinya apa? Di dalam Tuhan. Dan juga arti lainnya yaitu apa? Inspirasi dari Tuhan. Bapak sekalian, Yakub memiliki antusias akan perkara-perkara rohani. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Sebab berkat adalah perkara rohani. Berkat itu perkara rohani. Sebaliknya uang, kesehatan, hal yang jasmani. Itu hal yang jasmani. Tetapi saudara bisa mengambil namanya berkat. Yaitu sebuah berkat ini. Yaitu hal yang rohani ini. Kalau kita dapatkan yang ini, berkat ini. Maka apa? Jasmani ini. Itu akan mengejar kehidupan orang yang diberkati oleh Tuhan. Hingga terakhir Tuhan akan meninggalkan dia. Dengar ini baik. Hingga terakhir Tuhan akan meninggalkan dia. Yakub tidak akan pernah izinkan Tuhan pergi begitu saja. Yakub ngomong, enak aja. Udah di pangkal paha aku sudah dipatahkan. Tetapi engkau akan pergi begitu saja. Yakub katakan, tidak. Aku sudah bayar harga. Dikatakan apa? Engkau harus memberkati aku Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ibu sekalian, yang berikutnya yaitu passion. Passion yaitu apa? Perasaan atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Saudara mau enggak? Keinginan Yakub untuk diberkati
lebih besar dari apa yang ia korbankan nyawanya sendiri. Sebesar apa keinginan kita, sebesar itu Tuhan akan memberikannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Saudara tahu, keinginan Yakub untuk diberkati, passionnya itu lebih besar dari apa? Kakinya yang dipatahkan. Enggak apa-apa aku patahin. Yang penting berkat itu turun atas kehidupan aku. Saudara, keren banget ini firman ini. Yakub ini, dia mengejar sampai harus membayar harga. Sebesar apa keinginan kita, sebesar itu Tuhan akan memberikannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya akan tutup dengan sebuah quotes. Sebuah kata-kata penting seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer. Bapak sekalian, dia mau begini. Allah yang tidak terbatas dapat memberikan seluruh dirinya kepada setiap anak-anaknya. Dia tidak membagi-bagikan dirinya agar masing-masing mendapatkan bagian. Tetapi kepada setiap orang dia memberikan seluruhnya secara penuh seolah-olah tidak ada yang lain. Ini hamba Tuhan ini lagi katakan apa? Tuhan tidak akan memberikan cuma bagian. Enggak. Tapi apa? Tuhan akan memberikan keseluruhan hidupnya. Dia akan memberikannya kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Biarlah pada pagi hari ini menjelang siang Bapak sekalian. Saya berdoa Bapak Saudara tidak terus mengalami pergumulan yang sama. Tentang hal keuangan, tentang keadaan yang sekarang ini. Tetapi pastikan engkau mengejar seperti Yakub mengejar. Yaitu apa? Seperti ada berkat-berkatnya itu apa? Restu, perkenanan. Jubah itu bisa seperti ditaruh kepada diri kita. Dan kita katakan kemana orang memakai jubah berkat itu. Dengar ini baik saudara. Orang-orang di luar. Orang-orang di sekitar kita tidak akan pernah tahan untuk memberkati Bapak sekalian. Ketika orang lain menutup berkatmu. Tuhan tiba-tiba dengan cara yang ajaib. Tuhan akan membuka sesuatu yang baru. Tidak ada campur tangan manusia pun yang bisa untuk merendahkan diri kita. Karena kata berkat yaitu artinya apa? Tuhan sedang menunjukkan apa? Rasa hormat kepada orang-orang yang dikenanya. Percayalah pagi ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Teruslah semangat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati sebagaimana saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita nyanyikan. Mari kita datang sama Tuhan sekalian. Terima kasih Bapak. Kaulah Bapakku yang baik. Tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia. Tak pernah biarku jalan sendiri. Sama-sama kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi. Selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari angkat tangan kita katakan kasih-Mu. Katakan kasih-Mu bagai embun. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi. Selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang kasih-Mu bagai embun Terima kasih Tuhan. yang turun setiap Kasih-Mu pagi. Tuhan. Engkau Selalu curahkan bagi baru kami Tuhan. Oh karalama-lama-lama. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuan kudusnya.
Bapa, kami datang sama Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu Tuhan, seperti embun ya Tuhan, setiap pagi. Untuk kami bisa menikmati. Kami tahu berkat-Mu itu Tuhan, yang akan mengarahkan jalan kehidupan kami. Yang seharusnya kami ada di mana, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan makan daripada perjamuan ini, yaitu roti dan anggur ini Tuhan. Kami akan terima daripada berkat-Mu ini. Mari Bapak sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita akan berdoa, kita minta daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena roti yang ada di tangan kanan kita, yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian, bukankah cawan di tangan kanan kita yang oleh yang kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesusku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang kudus yang menyertai kita pada hari ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awannya permai. Mari yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.